Om Swastiastu, selamat pagi, siang, atau malam saya ucapkan kepada fasilitator serta evaluator kami dari SGD B02, yang dimana dalam hal ini kami telah mentelaah case nomor 2. Dalam hal ini kami berikan judul tentang Prescribing for Infection Problem. Berikut merupakan nama serta NIM kami dari anggota SGD B2 yang akan mempresentasikan student project berikut ini. Untuk presentasi pertama, akan saya serahkan kepada teman yang bertugas. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Erviani Davira Redita Suri dengan digit NIM terakhir 038. Berdasarkan kasus yang diberikan Mr. Noni, seorang wanita berusia 35 tahun mengunjungi puskesmas dengan keluhan yang cukup mengganggu, yaitu diare cair yang frekuensinya lebih dari 6 kali sehari dengan volume yang relatif sedikit setiap kali, disertai dengan lendir dan darah pada tinja, serta demam yang telah dialaminya sejak kemarin. Setiap keluhan gejala yang dialami Mr. Noni menunjukkan beberapa petunjuk spesifik terkait dengan kondisinya. Pertama, frekuensi diare yang tinggi mengidentifikasikan adanya gangguan serius pada saluran pencernaan. Diare yang menetap dan berulang kali dalam sehari seringkali menjadi tanda infeksi bakteri atau gangguan lainnya pada saluran pencernaan. Kemudian, keberadaan lendir dan darah dalam tinja merupakan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Lendir pada tinja menunjukkan adanya peradangan atau iritasi pada usus besar, sedangkan kehadiran darah menandakan kemungkinan adanya kerusakan pada dinding usus atau luka dalam saluran pencernaan. Kondisi ini dikaitkan dengan gambaran klinis disentri, di mana infeksi bakteri seperti Shigella dapat menyebabkan peradangan dan luka pada usus besar, yang kemudian mengakibatkan lendir dan darah muncul dalam tinja. Selain itu, demam yang menyertai gejala diare menunjukkan bahwa tubuh sedang merespon adanya infeksi. Demam merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang umum terjadi saat tubuh berusaha melawan infeksi bakteri atau virus. Dalam hal ini, demam Mr. Noni menunjukkan kemungkinan infeksi bakteri yang menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan. Mengingat gejala dan kondisi epidemiologi di Indonesia seperti prevalensi tinggi Shigella sebagai penyebab disentri, kemungkinan besar Mr. Noni menderita disentri yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella. Untuk mengonfirmasikan diagnosis dan memberikan pengobatan yang sesuai, langkah diagnostik lebih lanjut diperlukan. Analisis tinja akan membantu dalam mengidentifikasi komponen tinja yang mencurigakan, seperti darah dan lendir, sedangkan kultur bakteri akan membantu mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi secara spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Tayuli Suri Prada dengan 3 digit yang terakhir 046. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai terapeutik objektif atau tujuan terapeutik. Dijelaskan dalam ilmu rehabilitasi bahwa tujuan terapi dipahami sebagai kerangka kerja dalam upaya menangani fungsi-fungsi yang spesifik dalam membantu pengguna layanan agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Hal ini dicapai dengan prosedur klinis tertentu yang dipandu oleh seseorang atau sekelompok orang yang profesional dalam perawatan kesehatan. Berdasarkan kondisi Miss Noni yang telah dijelaskan di atas, ia mengalami diare cair yang frekuensinya lebih dari 6 kali dalam sehari. Setelah ditemukannya lendir dan darah pada tinja ini termasuk gejala yang sering dijumpai pada seseorang yang menderita disentri basilar atau shigellosis. Dengan ditemukannya darah dan leukosit pada tinja merupakan tanda bahwa penyebab disentri tersebut menembus dinding kolon dan menginvasi bagian epitel dari usus besar. Penyebab utama dari disentri basilar ini adalah bakteri Shigella dysentery. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Shigella ini dapat diberi penanganan dengan menggunakan antibiotik. Namun perlu diperhatikan dalam penggunaan antibiotik ini agar tidak berlebihan yang menyebabkan pasien menjadi resisten terhadap antibiotik tersebut. Pemilihan terapi yang tidak tepat seringkali terjadi akibat ketidaktepatan pemilihan obat karena indikasi pemilihan obat yang tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah, ataupun sering terjadi mengganti obat dengan obat lain dikarenakan tidak adanya persediaan obat tersebut. Juga dapat disebabkan oleh frekuensi dan lama pemberian obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Oleh karena hal-hal tersebut, beberapa pasien diare dilaporkan mengalami peningkatan frekuensi diare dan terjadi penurunan dari respon pengobatan. Dalam kasus ini, sebuah studi menjelaskan bahwa terapi rehidrasi tidak berpengaruh terhadap perbaikan durasi, tingkat keparahan penyakit, ataupun frekuensi diare. Tujuan terapeutik dengan pemberian antibiotik pada Miss Noni ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pemulihan pasien. Yang kedua, untuk mengurangi tingkat keparahan penyakit yang diderita. Dan yang ketiga, mengurangi waktu lamanya penderita terinfeksi bakteri Shigella. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niwayan Abraham Pranajaya dengan 3 digit terakhir 034. Izin untuk melanjutkan materi 3 mengenai suitability dan efficacy.
Jadi disentri akut ini umumnya memerlukan penggunaan antibiotik untuk mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Kemudian resistensi bakteri, terutama Shigella, menjadi masalah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan antibiotik. Evaluasi obat yang tepat penting untuk pengobatan disentri akut yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, terutama pada wanita. Faktor-faktor seperti riwayat pasien, jenis disentri, resistensi lokal, dan pertimbangan biaya menjadi pertimbangan dalam pemilihan pengobatan. Cotrimazole, ciprofloxacin, azithromycin, dan ceftriaxone direkomendasikan sebagai pilihan pertama oleh klinisi. Kemudian ampicillin dan azithromycin termasuk dalam pilihan kedua sebagai antibiotik beta-laktam. Klinisi akan menjelaskan kesesuaian, keamanan, dan efikasi dari pilihan pertama obat, termasuk cotrimazole, ciprofloxacin, dan ceftriaxone. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin teman perkenalkan nama saya Nyaman Bayu dengan 3 digit terakhir lalu Liga 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu bab 3.1 mengenai suitability of active substance and dosage flow. Yang mana pada penyakit kali ini kita menggunakan beberapa obat sebagai ini. Pertama itu yang pertama cotrimazole. Nah, cotrimazole ini terdiri dari trimetoprim dan sulfametazole atau biasa dikenal dengan SMX DMP yang cocok sebagai pengobatan ini pertama untuk disentri basiler yang disebabkan oleh Shigella karena mekanisme aksi ganda yang secara efektif mengganggu sintesis folat dari bakteri ini. Kemudian obat ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti termasuk tablet oral dan suspensi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasien yang berbeda-beda. Namun penggunaannya ini dibatasi oleh adanya kontraindikasi pada individu yang mana contohnya itu adanya hipersensitivitas dan juga jenis anemia. Oke, untuk pengobatan selanjutnya itu ada obat ciprofloxacin. Nah, ciprofloxacin ini merupakan antibiotik protenolon yang adalah pengobatan yang cocok untuk Shigellosis karena efek bakterisidalnya yang kuat terhadap bakteri Shigella. Nah, dalam beberapa artikel yang saya baca, ciprofloxacin ini merupakan pengobatan yang paling sering digunakan untuk orang-orang yang menderita Shigellosis untuk orang-orang dewasa. Nah, kemudian obat ini bekerja dengan menghambat DNA girase dan topoisomerase 4 yang dimana ini merupakan enzim yang penting untuk replikasi DNA bakteri. Kemudian ciprofloxacin ini tersedia dalam berbagai bentuk persediaan seperti yang pertama adalah yaitu persediaan tablet oral yang kekuatannya itu mencapai 500 mg dan yang lainnya di formulasi intravena yang mencapai kekuatan 2 mg per mililiter yang dimana ini menaruhkan fleksibilitas dalam pemberiannya. Nah, namun penggunaan dari obat ini dibatasi oleh kontraindikasi pada individu dengan hipersensitivitas terhadap fluoroquinolones atau mereka yang memakai tizanidin. Kemudian untuk pengobatan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Putu Abes Putra dengan 3 digit terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ceftriaxone. Ceftriaxone, antibiotik cephalosporin generasi ketiga dengan efektivitas spektrum luas yang merupakan salah satu terapi lini pertama untuk disentri basiler. Terutama pada pengobatan lini pertama lainnya seperti ciprofloxacin yang tidak efektif. Ini membunuh bakteri yang mencegah pembentukan dinding sel mereka. Efektivitas ini diperkuat oleh resistensinya terhadap enzim tertentu yang digunakan bakteri untuk melawan antibiotik. Namun, obat ini tidak cocok untuk orang yang alergi terhadap obat serupa dan mungkin berinteraksi negatif. Dosisnya bervariasi untuk orang dewasa dan anak-anak dan biasanya diberikan melalui cara injeksi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Putu Maistiani Widiarta dengan 3 digit tim terakhir 036. Saya akan menjelaskan mengenai suitability of dosage schedule. Yang pertama, cotrimazole. Cotrimazole termasuk dalam kategori antibiotik sulfonamida. Cotrimazole menghambat biosintesis asam folinat mikroorganisme pada tahap yang berbeda secara beruntun. Apabila kedua zat aktif tersebut dipergunakan, masing-masing biasanya hanya memberikan hasil yang bakteriostatik. Jadwal dosis untuk cotrimazole adalah 160 mg trimetoprim dan 800 mg sulfametronidazole setiap 12 jam selama 5 hari. Cotrimazole dalam bentuk sediaan tablet diberikan secara oral. Kemudian, ciprofloxacin. Ciprofloxacin memiliki efek bakterisidal yang berarti obat ini membunuh bakteri Shigella dengan merusak DNA secara langsung. Ciprofloxacin sangat efektif terhadap bakteri gram negatif termasuk Shigella karena penetrasi obat yang baik melalui membran luar bakteri gram negatif. Jadwal dosis untuk ciprofloxacin adalah dosis 500 mg 2 kali sehari setiap 12 jam. Ciprofloxacin diberikan dalam bentuk sediaan tablet
secara oral selama 3 hari. Apabila terjadi resistensi terhadap ciprofloxacin atau tidak ada perbaikan dalam waktu 48 jam setelah memulai pengobatan, dapat diberikan azitromisin selama 5 hari dengan dosis 500 mg pada hari pertama, diminum sekali sehari, kemudian 250 mg sekali sehari dari hari kedua sampai hari kelima. Kemudian, ceftriaxone. Ceftriaxone menghentikan pembentukan dinding sel bakteri secara selektif dengan cara mengikat penisilin binding protein yang bertanggung jawab dalam menyatukan polimer peptidoglikan, pembentuk dinding sel bakteri. Menghambat penisilin binding protein akan merusak keutuhan dinding sel yang kemudian mengakibatkan pecahnya sel sehingga dapat membunuh bakteri dan mengobati infeksi. Jadwal dosis untuk ceftriaxone adalah dosis 2 gram setiap sekali sehari, diberikan dengan cara intramuskular selama 3 hari. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Novelina Angkadana dengan 3 digit terakhir atau 030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suitability of duration. Untuk yang pertama adalah obat cotrimoxazole yang merupakan salah satu antibiotik yang dapat diberikan pada kasus diare akut selama 3 hari. Selanjutnya adalah ciprofloxacin. Lama durasi pemberiannya bervariasi berdasarkan penyebab terjadinya diare, tingkat keparahan maupun kesehatan pasien di kala terinfeksi diare. Apabila disebabkan oleh bakteri dapat diberikan selama 5-7 hari. Selanjutnya adalah ceftriaxone yang durasinya berdasarkan keparahan infeksi yang mungkin perlu peningkatan obat, serta beberapa kondisi pasien rentan mengalami resistensi. Nah, untuk durasinya biasanya diberikan selama 3 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Indri Lestari dengan 3 digit yang terakhir 040. Saya akan melanjutkan mengenai farmakokinetik dari cotrimoxazole, ciprofloxacin, dan ceftriaxone. Yang pertama ada cotrimoxazole. Pada penggunaan oral, trimethoprim dan sulfamethoxazole dapat diabsorpsi dengan cepat. Sekitar 44% trimethoprim dan 70% sulfamethoxazole akan berikatan dengan plasma, terutama pada albumin. Volume distribusi trimethoprim jauh lebih besar dibandingkan dengan sulfamethoxazole. Trimethoprim dan sulfamethoxazole akan dimetabolisme di hati. Namun, trimethoprim akan menjadi metabolit tidak aktif, sedangkan sulfamethoxazole akan menjadi metabolit aktif. Ekskresi obat ini melalui ginjal dengan mekanisme filtrasi glomerulus dan sekresi tubulus. Waktu paru untuk trimethoprim berkisar antara 8-10 jam, sedangkan sulfamethoxazole 10 jam. Selanjutnya ada ciprofloxacin. Ciprofloxacin mudah diserap namun absorpsi tidak sempurna dengan bioavailabilitas 70-80%. Hindari konsumsi ciprofloxacin berbarengan dengan produk susu atau jus yang diperkaya kalsium karena dapat menyebabkan penurunan penyerapan. Obat ini didistribusi secara luas ke seluruh tubuh setelah pemberian oral. Ciprofloxacin merupakan penghambat sitokrom CYP1A2 yang ketika diberikan secara bersamaan dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi obat dalam plasma dan dapat mengakibatkan toksisitas. Obat ini mengalami metabolisme di hati serta diekskresikan melalui urin dengan waktu paru eliminasi selama 4 jam. Selanjutnya ceftriaxone. Ceftriaxone tidak diberikan melalui oral, melainkan hanya diberikan melalui parenteral, baik intramuskular maupun intravena. Antibiotik ini diabsorpsi dengan baik setelah pemberian intramuskular, serta 95% dapat berikatan dengan protein. Ceftriaxone didistribusikan secara luas menembus plasenta. Sebanyak 33-67% ceftriaxone akan diekskresi melalui urin. Sisanya akan dikeluarkan melalui tinja. Waktu paru antibiotik ini berkisar antara 5-8 jam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Ataya dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan farmakodinamik dari cotrimoxazole, ciprofloxacin, dan ceftriaxone. Cotrimoxazole adalah antibakteri yang memiliki 2 mekanisme kerja sulfamethoxazole yang merupakan golongan sulfonamid dan mekanisme kerja trimethoprim. Sulfamethoxazole berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari enzim dihidroputerewat asintatase, berfungsi sebagai pengubah p-aminobenzoat menjadi dihidroputeric acid. Sedangkan trimethoprim berfungsi sebagai inhibitor kompetitif dari enzim dihidrofolat reduktase yang berperan dalam mereduksi asam dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, sehingga enzim tersebut tidak dapat bekerja. Ciprofloxacin merupakan obat antibiotik golongan fluoroquinolone. Cara kerja antibiotik ini yaitu dengan menghambat sintesis DNA dari bakteri melalui penghambatan topoisomerase 2 atau DNA girase dan topoisomerase 4 bakteri. Penghambatan enzim DNA girase akan menghalangi proses relaksasi DNA yang mengalami supercoiled positif yang diperlukan untuk berlangsungnya transkripsi dan replikasi secara normal. Sementara itu, penghambatan enzim topoisomerase 4 akan mengganggu pemisahan kromosom DNA yang telah menjalani replikasi ke dalam sel-sel anakan saat proses pembelahan sel berlangsung.
Ceftriaxone adalah antibiotik cefalosporin atau ceftriaxone beta-laktam yang digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri yang disebabkan oleh organisme rentan, biasanya pada gram positif. Ceftriaxone bekerja dalam membunuh bakteri dengan menginhibisi sintesis dinding sel bakteri. Efek dari bakterisida antibiotik ceftriaxone dihasilkan karena penghambatan sintesis dinding dari bakteri. Ceftriaxone memiliki stabilitas tinggi terhadap beta-laktamase, terhadap penisilin maupun cefalosporinase yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif dan gram positif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Komang Indra Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 048. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3.6 terkait drug choice or drug dose form and dose regimen. Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah dijelaskan dari kasus yang telah dipaparkan, obat yang dianjurkan untuk menangani kasus infeksi akibat Shigella pada pasien tersebut adalah antibiotika golongan fluoroquinolone yaitu ciprofloxacin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik, tertera bahwa untuk infeksi Shigella dapat digunakan ciprofloxacin dalam sediaan tablet dengan cara pemakaian oral, jadwal dosis 500 gram sebanyak 2 kali sehari setiap 12 jam. Kemudian untuk durasi pemberiannya selama 3 hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Febri Kandara Bahri dengan 3 digit terakhir 052. Selanjutnya mengenai prescribing atau peresepan, di bagian atas terdapat identitas dokter, kemudian kota dan tanggal penulisan resep yaitu Denpasar 31 Mei 2024, kemudian ada superskripsio, obatnya yaitu ciprofloxacin dengan dosis 500 mg dalam bentuk tablet dengan jumlah 6 buah. Untuk signaturnya, minum 2 kali sehari sebanyak 1 tablet, diminum setelah makan dan dihabiskan. Kemudian terdapat paraf di peresepan obat dan identitas nama pasien yaitu Nyonya Noni dengan umur 35 tahun serta berat badan dan juga alamat di mana tidak disebutkan pada case. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, Communication, Information, dan Education atau yang disingkat dengan KIE. KIE kepada pasien merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan obat sehingga dapat mengurangi kesalahan pengobatan yang justru dapat berpotensi fatal. Komunikasi bersifat dua arah, proaktif dan komprehensif, sebagai tujuan untuk menghasilkan intervensi yang akurat dan tepat kepada pasien. Nah, berdasarkan kasus yang diberikan, pilihan obat yang diberi yaitu antibiotik golongan fluoroquinolone yaitu ciprofloxacin. Ciprofloxacin ini merupakan antibiotik spektrum luas kelas fluoroquinolone yang digunakan dalam tata laksana infeksi saluran kemih, pneumonia nosokomial, infeksi kulit dan jaringan kulit, serta infeksi lain yang disebabkan oleh bakteri rentan ciprofloxacin. Penggunaan ciprofloxacin ini perlu hati-hati karena kontraindikasi terhadap pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas, riwayat gangguan irama jantung, riwayat penyakit miastenia gravis, serta penggunaan bersamaan dengan tizanidinin. Selain itu, kontraindikasi juga kepada wanita hamil dan ibu menyusui karena dapat mengganggu ekskresi dari ASI ibu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kita lanjut ke bagian poin evaluasi. Nah, di sini saya memberikan 5 highlight terhadap poin-poinnya, yang dimana kriteria penghentian obat. Yang pertama, kriteria penghentian obat ini pengobatan akan diberhentikan apabila pasien telah menghabiskan obatnya dan pasien telah merasa sembuh dari infeksinya. Nah, kami juga akan melakukan pemantauan terhadap tujuan pengobatan. Apakah tujuan pengobatan yang kami inginkan sudah tercapai atau belum. Nah, tujuan pengobatan atau poin kedua kami adalah untuk menghilangkan infeksi bakteri yang dialami pasiennya. Itu di sini adalah disentri akibat bakteri Shigella. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyembuhkan pasien dari diare dengan lendir dan darah. Kami juga ingin mengatasi demam yang pasien alami oleh infeksi bakteri ini. Kami juga ingin memberikan upaya preventif untuk mencegah penularan infeksi ini ke khalayak yang lebih ramai lagi. Nah, selanjutnya kita bahas ke poin yang ketiga, yaitu penggunaan obat dan efek samping. Nah, yang dimana dalam hal ini kami ingin pasien itu memantau gejala seperti mual, muntah, dan ruam kulit, yang dimana ini efek samping dari penggunaan obat ciprofloxacin ini tadi. Nah, selanjutnya pemantauan yang akan kami instruksikan adalah pemantauan aktif dan pasif. Nah, pemantauan aktif sendiri kami akan menginstruksikan pasien untuk menggunakan obat ciprofloxacin ini hingga habis, yang dimana tujuan kami untuk mencegah resisten dari obat ini tadi.
Nah, kami juga akan melakukan pemantauan respon terhadap pengobatan dan efek samping dari obat ini tadi. Mengapa demikian? Karena dalam hal ini misalkan pasien mengalami mual, maka pemantauan pasifnya kami akan menginstruksikan pasien untuk tidak mengonsumsi obat anti mual terlebih dahulu agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena pasien telah mengonsumsi yang namanya obat ciprofloxacin ini tadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari SGDB 2. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.